Puji Tuhan. Hari ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam Perjanjian Baru yang selesai 1 tahun sekali. Kita sampai pada Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai yang ke-38. Nah, saudara-saudari, setelah di pasal 9 kita melihat Kristus mewahyukan dirinya sebagai sahabat. Kedua, Kristus juga mewahyukan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Yang ketiga, Kristus juga mewahyukan dirinya sebagai baju baru atau jubah yang baru. Dan Kristus juga mewahyukan dirinya sebagai anggur yang baru. Dan yang terakhir di pasal 9 ayat yang ke-17 ya, Kristus mewahyukan sebagai kantong yang baru ya. Saudara-saudari, inilah di dalam kita melihat firman Tuhan di dalam Alkitab, seperti di dalam Yohanes pasal 5 ya, ayat yang ke-39. Tuhan berkata kepada orang Taurat dan Farisi, "Kamu menyelidiki kitab suci. Memang di dalam kitab suci tertulis tentang aku." Saudara-saudari, baiklah kita setiap kali membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, kita harus menemukan Kristus. Kristus sebagai apa dan apa yang telah dikerjakan Kristus bagi kita. Setelah kita menemukan Dia, di dalam Yohanes 5 ayat 40-nya mengatakan, "Tetapi kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal itu." Maka setelah kita menemukan Kristus, kita harus datang kepada Dia. Kalau tadi di dalam pasal 9 dikatakan Kristus mewahyukan dirinya sebagai sahabat, maka kita perlu menjadi orang Kristen. Ketika membaca Alkitab demikian, kita datang kepada Dia sebagai sahabat kita. Saudara-saudari, ya, kita sering suka curhat kepada sahabat teman kita, ya. Tetapi suka nggak kita datang kepada Kristus dan curhat kepada Dia? Moga melalui melihat Kristus sebagai sahabat, kita suka datang kepada Dia, ya. Kalau Dia sebagai mempelai laki-laki, maka kita adalah mempelai perempuannya. Saudara-saudari, orang yang paling berbahagia adalah orang yang menikah. Ya, puji Tuhan. Ya. Hari ini juga adalah usia pernikahan saya yang ke-19. Ya, saya sukacita. Ya, saya sebagai laki-laki memiliki istri, ya, sama. Ketika Kristus mewahyukan Dia adalah mempelai laki-laki, maka kita adalah mempelai perempuan. Maka kita harusnya memiliki mempelai laki-laki yang luar biasa, yaitu Kristus. Ya, hidup kita harusnya hidup yang bahagia. Kristus juga mewahyukan dirinya sebagai baju baru. Saudara-saudari, baju menunjukkan sebuah perbuatan. Nah, kita di dalam perbuatan kita dikatakan bahwa tidak seorang pun benar. Ya. Kita memerlukan baju baru, yaitu Kristus. Hanya perbuatan Kristus, kebajikan insaninya yang sempurna, maka hanya Dia saja yang bisa menjadi penutup dari segala cacat kerut dosa kita. Maka ketika Tuhan Yesus disalibkan, Dia membasuh bersih semua dosa dan perbuatan kita yang tidak benar itu, dan mengenakan, ya, menutupi, ya, menghapus, membuat kita di hadapan Allah didapati benar. Ya. Dia juga mewahyukan dirinya sebagai anggur baru. Anggur baru, anggur adalah sukacita. Banyak kali kita sukacita di dunia ini, ya,
Ketika banyak hal menyenangkan kita, kita sukacita. Ketika banyak hal menyulitkan kita, kita kekurangan sukacita. Karena itu, ketika Tuhan mewahyukan dirinya sebagai anggur baru, ya, kita harus datang kepada Dia, mengambil anggur itu dan bersukacita di dalamnya. Ya. Nah, terakhir Dia sebagai kantong baru adalah Kristus yang korporat. Itu adalah tempat anggur baru berada. Ya, maka kita perlu di dalam Kristus yang korporat. Apa itu Kristus yang korporat? Adalah kehidupan gereja. Kristus harus dinikmati di dalam kehidupan gereja. Seperti diwahyukan di dalam Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Anggur baru berada di dalam kantong yang baru. Maka di sana kita menikmati Kristus sebagai sukacita kita. Nah, kemudian di dalam pasal 9 ayat yang ke-18 dilanjutkan mengenai sebetulnya adalah pengulangan dari tanda-tanda zaman, di mana di sini ada kepala rumah ibadat yang memohon supaya anak perempuannya yang berusia 12 tahun untuk disembuhkan mati. Kemudian ada perempuan yang pendarahan 12 tahun juga disembuhkan. Lalu kita melihat ada orang buta yang datang untuk disembuhkan, juga orang bisu untuk disembuhkan. Saudara-saudari, ini adalah tanda yang bermakna zaman. Ketika kita melihat bahwa kepala rumah ibadat anaknya perempuan meninggal, datanglah ia kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk meletakkan tangannya dan pasti akan bangkit atau hidup. Disinilah ketika anak perempuan ini dan dari kepala rumah ibadat ini mewakili orang Yahudi. Orang Yahudi karena menolak Tuhan Yesus menjadi Mesias dan Juru Selamat, maka mereka ada dalam kematian. Mereka ada dalam kematian. Karena itu ketika Yesus bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya, di tengah jalan ada perempuan yang pendarahan 12 tahun menderita pendarahan, mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Saudara-saudari, angka 12 di dalam Alkitab artinya adalah angka yang lengkap, sempurna di dalam kekekalan. Perempuan pendarahan 12 tahun ini adalah mewakili kita, orang bukan Yahudi. Bahwa orang bukan Yahudi, artinya kita ini bukan umat Allah atau orang kafir, maka itu akan pada akhirnya akan mati kehabisan darah, pendarahan 12 tahun, kehabisan darah. Kita tahu bahwa nyawa itu ada di dalam darah. Maka kalau darahnya habis karena bocor, maka dia akan mencapai kematian. Artinya bahwa manusia di dalam dosa upahnya adalah maut. Bukan hanya maut, kematian, tetapi juga kebinasaan. Maka ini dilambangkan dengan angka 12. Tetapi puji Tuhan, bahwa karena orang Yahudi menolak Mesias, menolak Juru Selamat, maka diberikan kepada siapa saja. Siapa saja. Di dalam Yohanes 1 ayat 11, Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12-nya mengatakan, barang siapa menerimanya, ia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu orang yang percaya dalam namanya.
Orang ini bukan dilahirkan oleh darah dan daging atau keinginan laki-laki, melainkan lahir dari Allah. Maka kita melihat bahwa perempuan yang pendarahan 12 tahun ini ya, mendekati Yesus dan menyentuh jubahnya. Saudara-saudari, sekali lagi, jubah melambangkan perbuatan Tuhan. Tuhan di atas kayu salib telah melakukan pekerjaan penebusan. Maka setiap orang yang menjamah dia, yang mendapatkan Yesus, yang menerimanya, maka akan menerima kesembuhan. Maka disinilah orang tidak percaya itu diselamatkan karena iman. Maka perempuan ini mewakili kita, dia datang mendekati Yesus dan menyentuh jubahnya. Yesus di atas kayu salib melakukan pekerjaan. Kita tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Lalu di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Di sana Tuhan mati di kayu salib adalah untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Maka kematian dia adalah pekerjaan yang memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan yang ketiga, dia di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, dia mati sebagai biji gandum. Kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia cuma sebutir. Maka Tuhan telah mengerjakan di atas kayu salib pekerjaan yang luar biasa. Maka Tuhan mengakhiri kata-kata di atas kayu salib, sudah selesai. Ya. Maka perempuan ini percaya apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Maka dia sentuh jubahnya itu. Dan seketika itu sembuh, dan Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka perempuan itu sembuh. Kemudian Tuhan tiba di rumah kepala rumah ibadat dan menyentuh anak perempuan itu dan sembuh atau bangkit, ya. Kelak ketika sebelum kedatangan Tuhan yang terbuka ke atas muka bumi, maka orang Israel disembuhkan atau dibangkitkan dengan mereka percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat mereka. Ini adalah tanda-tanda zaman. Nah, kita melihat lalu ada orang buta, ada orang bisu, bahwa di dalam kerajaannya nanti, di dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan surganya yang manifestasi, tidak ada lagi orang buta atau orang bisu. Ya, semua penyakit dan kelemahan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-35, ya, Tuhan berkeliling lalu memberitakan Injil kerajaan, ya, semua penyakit dan kelemahan disembuhkan. Nah, saudara-saudari, saya menikmati, ya, di dalam frase setelah Tuhan membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat. Di sini ada orang buta, ada orang bisu yang kerasukan setan. Ini sangat saya menikmatinya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang telah percaya Tuhan Yesus, yang telah diselamatkan karena iman, maka penempuhan hidup orang Kristen adalah oleh iman. Tetapi ya, oleh iman ini tidak mudah. Maka di sini dilambangkan dengan 2 orang buta.
Orang buta di sini melambangkan bahwa manusia itu tidak bisa melihat hal-hal rohani, surgawi, ya. Maka Tuhan, ya, harus menyembuhkan kebutaannya, ya. Maka kita melihat di sini Tuhan menyembuhkan orang buta supaya orang percaya ini bisa melihat hal-hal rohani, hal-hal surgawi. Saudara-saudari, ketika kita belum percaya Tuhan, ketika kita orang dosa, ya, kita sangat sulit melihat hal-hal rohani, hal-hal surgawi. Ya, yang kita lihat adalah apa yang kita lihat dengan mata telanjang kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata batin kita, karena memang mata batin kita belum hidup. Maka setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima penebusannya, kita menjadi orang benar, menjadi orang beriman, maka Tuhan pertama-tama menyembuhkan penglihatan kita. Supaya kita bisa melihat hal-hal surgawi, hal-hal yang dikehendaki Allah, hal-hal yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka Tuhan juga melanjutkan bahwa manusia, mengapa banyak orang Kristen hari ini tidak bisa mengatakan hal-hal rohani, hal-hal surgawi? Karena mereka bisu, artinya bisunya itu dikatakan orang bisu yang kerasukan setan, ayat 32, adalah dibungkam oleh setan. Ya, banyak orang Kristen sudah bisa melihat hal-hal rohani, hal-hal surgawi, tetapi tetap menjadi bisu. Kenapa? Karena dibungkam oleh setan. Maka di sini Tuhan juga, ya, mengusir setan ini dan membuat orang bisu ini berkata-kata, ya. Ayat 33. Puji Tuhan, ya, Tuhan menyembuhkan kebisuan kita karena dibungkam setan. Maka baru Tuhan mewahyukan dirinya sebagai semua yang diperlukan manusia, baik penebusan, baik membangkitkan orang mati, baik menyembuhkan, ya, baik mujizat orang buta melihat, baik mengusir setan dan membuat orang bisu berkata-kata. Maka kalau orang sudah diselamatkan menjadi orang beriman, orang Kristen, dia butanya terhadap hal-hal rohani sudah dicelikkan, kemudian mulutnya yang bungkam tidak bisa berkata-kata hal-hal yang rohani, hal-hal yang surgawi, ya, lalu bisa menjadi sembuh, kemudian dia bisa memberitakan Injil. Ya, di dalam ayat 35 Tuhan berkeliling memberitakan Injil kerajaan surga, menyembuhkan orang dari segala penyakit dan kelemahan. Saudara-saudari, melalui kita dipenuhi oleh firman, melihat hal-hal rohani kita beritakan, maka banyak orang disembuhkan, banyak orang lemah dibangunkan. Ya, maka di sini perlu Tuhan mewahyukan bahwa Tuhan itu melihat orang banyak tergerak oleh belas kasihan. Maka bagaimana kita hari ini bisa memberitakan Injil kerajaan? Saudara-saudari, Tuhan bawa kita untuk tergerak oleh belas kasihan, bahwa keadaan manusia di sekitar kita ini adalah keadaan yang mati. Pertama. Kedua, dalam keadaan pendarahan, berangsur-angsur ke arah ke dalam kematian dan kebinasaan. Ketiga, buta. Keempat, bisu. Tetapi saudara-saudari, Tuhan juga mewahyukan bahwa Dia, ya, bisa membereskan semuanya itu. Nah, hari ini kita dilihat bahwa semua orang dalam keadaan demikian. Maka kalau kita bisa melihat dengan belas kasihan, maka kita akan menjadi pekerja, diutus untuk menuai tuaian itu. Semoga kenikmatan pagi ini membawa kita menjadi orang yang disebut pekerja, diutus. Sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, demikian juga kita diutus untuk membawa orang ke dalam kerajaan. Haleluya. Tuhan menyertai
Tuhan memberkati saudara-saudari. Puji Tuhan.